mana Bayu? Bayu itu suami saya. Ustadz bilang gini, Bayu mana Bayu? Kenapa Ustadz? Itu rantai motor saya lepas sampai beliau begitu sangat-sangat ininya ya, memperhatikan ketika ketemu, kenapa nggak hadir? Ustadz rantai motornya lepas, Masya Allah. Tahu nggak, Arifin tuh tadi ceramah tentang motor itu Arifin mimpi ada di surga. Tabarakallah, mudah-mudahan Allah bersamakan dengan beliau kelak nanti kami di sini. Kontrakan kecil, dan saya hanya seorang hamba yang punya cita-cita ingin bermanfaat untuk orang lain ya, dari apa yang mungkin saya bisa persembahkan. Terinspirasi ketika itu dalam suatu hari saya kajian ke Azikro Depok di Masjid Al-Amru Taqwa. Saya senang melihat pemaparan seorang murabi, Allah yarham, semoga beliau Allah lapangkan kuburnya, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Awal mula kita ngobrol-ngobrol, kita pingin Ustadz bisa memberikan pencerahan bersama kami di sini walaupun saya cuma ngontrak ketika itu, dan alhamdulillah Ustadz meresponnya. Awal saya ada di sini tahun 2013 itu ada zikir yang dialokasikan ketika itu karena saya masih ngontrak, menggunakan lapangan sepak bola, dan hadir ketika acara tersebut 7.000 jamaah yang hadir, karena memang saat itu Ustadz yang sedang Masya Allah ya, sangat dicinta, sangat digemari oleh umat ketika itu, yang membawa perubahannya pada orang-orang yang baru saja tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya di awal itulah saya terinspirasi ingin ada majelis kecil, hingganya saya ingin punya cita-cita lagi, lebih lagi punya pondok hafiz Quran ya, tahfiz Quran insya Allah. Dan saya juga memang senang di sosial masyarakat, membantu ya. Jadi juga saya ingin ke depannya majelis ini bukan hanya mencetak kader robaniyah dalam hal agama, juga bisa bermanfaat untuk halayak ramai. Saya ingin membangun sebuah klinik gratis lah untuk duafa, fakir, miskin, ingin bermanfaat untuk yang lainnya, dan insya Allah mudah-mudahan modalnya bisa terrealisasi. Awalnya saya dulu semakin membawa pencerahan ya, Masya Allah, sangat banyak sekali. Alhamdulillah saya belajar dengan beliau juga dari mulai dulu di majelis Azikro itu kajian, terus kemudian zikir bulanan, dari awal cuma sedikit sampai Masya Allah kalau kita ingat sekarang jamaahnya yang sudah bukan main banyaknya ya, sangat banyak lah inspirasi yang beliau sampaikan. Beliau tuh orang yang bersahaja, murah, sedekah, sangat santun gitu ya, bijaksana, banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau tularkan kepada kita. Beliau pernah berpesan dulu, kata beliau gini, perjuangan lebih panjang dari umur kita. Perjuangan lebih panjang dari umur kita. Jadi kita harus mempersiapkan segala hal dalam berjuang di dunia ini menuju akhiratnya Allah. Karena orientasi kita ya memang harus terfokus pada orientasi akhirat. Karena kehidupan yang paling panjang adalah akhirat. Banyak hal yang beliau ajarkan sama kita, santunnya bukan main. Beliau tuh kalau jalan gak pernah lepas dari di kantong beliau tuh selalu ada uang. Dengan fakir, beliau kasih sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Kadang kami juga dititipkan dengan suami ya, kadang-kadang dititipkan, nih tolong sampaikan ke yang itu. Alhamdulillah ya, pada akhirnya kita juga diajarkan secara langsung oleh beliau, Masya Allah, Masya Allah. Hal lain, Ustadz itu
mengajarkan istiqomah kita. 7 sunnah harian Rasulullah, duha, sholat tahajud, baca Quran, ya, mulai, masya Allah, banyak sekali hal-hal yang ini. Kita nggak melihat sosok Ustadz Arifin itu tidak pernah bisa tergantikan ya. Awal mula beliau ke sini dulu tanggal 11 Mei 2003 itu, ya. Bangunan ini belum ada, baru tiang-tiang aja, pondasi yang saat itu beliau resmikan. Beliau bilang, Bismillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi tempat ini. Selalu saja, kalau ketemu di majlis-majlis gini, bagaimana Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, kabarnya gimana, sehat? Alhamdulillah. Selalu memberikan kabar, berkabar. Hal lain, Ustaz itu kalau malam dulu ya, waktu kita masih konvoi ke TPI, dakwah, ala kulihal dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, mau beliau malam-malam tuh. Suatu ketika menuju TPI, beliau karena hujan, beliau minta maaf dengan tawadunya beliau. Arifin minta maaf, Arifin di mobil ya karena hujan gitu, kan harus on air kan di TPI. Ya Ustadz nggak apa-apa, kita konvoi pakai motor, masya Allah, ratusan motor di belakang beliau. Ya termasuk diantaranya saya dan suami. Ketika itu kita masih menggunakan motor yang jadul banget deh. Sesempat suatu ketika dalam suatu majelis subuh di wilayah Jembatan Serong Depok tuh ada namanya Jembatan Serong. Waktu Ustadz sedang dakwah, Ustadz bilang gini, Bayu mana Bayu? Bayu itu suami saya. Ustadz bilang gini, Bayu mana Bayu? Kenapa Ustadz? Itu rantai motor saya lepas sampai beliau begitu sangat-sangat ininya ya, memperhatikan ketika ketemu, kenapa nggak hadir? Ustadz rantai motornya lepas, masya Allah, tahu nggak? Arifin tuh tadi ceramah tentang motor itu Arifin mimpi ada di surga. Tabarakallah, mudah-mudahan Allah bersamakan dengan beliau kelak nanti kami di surga. Motor yang kami gunakan mudah-mudahan jadi saksi perjuangan kami, perjalanan membersamai beliau dalam dakwah dan berjamaah sebagai murid insyaallah. Allah yarham untuk beliau insyaallah. Oke. Alhamdulillah ya, kita ini belajar dari berbagai guru banyak sekali ya. Memang kita harus mengambil sisi-sisi baik, karena berdakwah itu ala kulli hal ya. Ada saya melalui dakwah kita, melalui akhlak, melalui kebidangan agama. Ada juga kalau suami saya ini bergeraknya di bidang sosial ya. Bidang sosial itu pun berdakwah. Ya, alhamdulillah kami ini punya visi yang sama, cita-cita luhur ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi kami sekeluarga sehat walafiat dalam berkah Allah, dalam ridha Allah. Terpenting ridha Allah, karena kita ingin ridha Allah, bukan apresiasi manusia, tapi ingin ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dakwah itu kan banyak ya, di mana saja bumi Allah terlalu luas, bahkan sangat luas untuk berdakwah. Kalau saya berdakwah di suatu tempat, saya suka terinspirasi dengan berbagai guru. Satu diantaranya Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham tuh kalau dakwah tidak pernah menghitung target berapa gitu ya, masya Allah, masya Allah. Senang saya melihat beliau itu. Dan memang bukan tujuan duniawi yang kita cari. Ketika kita sudah menuju jalan Allah, maka Allah akan bentangkan jalan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Dan itu jelas Allah bentangkan dalam Al-Quran di dalam surah At-Talaq ayat 3. Mayyatakillah yarzuqhu. Jadi ketika kita menuju Allah, tawakal sama Allah, subhanallah, Allah bentangkan kemudahan. Adapun suami bergerak nih di bidang sosial ya, Bang. Bang sering di mana tuh, Bang? Bencana alam. Jadi untuk melanjutkan dakwah murabi ini ada hablum minallah dan hablum minnas. Dan saya lebih banyaknya kepada hablum minannas, yaitu peduli yang diajarkan kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham adalah peduli sesama kita.
peduli sesama makhluk Allah ya, mulai dari manusia, hewan dan segalanya. Nah, makanya saya lebih condong ke bidang sosial, misi kemanusiaan, contohnya dalam bidang bencana alam, terus sosial di masyarakat, di bidang sunatan massal yang insya Allah tiap bulan kita laksanakan. Terus santunan yatim, duafa yang insya Allah yang setiap bulan kita berikan sumbangan, meskipun itu cuma beberapa kilo beras dan beberapa bungkus mie, terus beberapa nggak seberapa rupiahnya, itu hanya kepedulian kami yang diajarkan oleh murabi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi, Allah mudahkan segala urusan kita, membantu sesama sesama muslim, kita saling peduli, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Insya Allah itulah misi kita. Dan insya Allah juga doakan kami punya rencana yang cukup besar atau cukup berat lah, untuk tinggi cita-cita kami terlalu tinggi sekali, yang insya Allah kita akan membuka wakaf klinik gratis yang insya Allah klinik ini yang akan dipergunakan untuk kaum duafa atau orang-orang sekitar kita yang fakir. Alhamdulillah dengan adanya ide ini dari kawan-kawan kita dari tim Majelis Taklim Nurul Ikhlas, bunda-bunda sekalian yang mempunyai ide kesehatan ini cukup luar biasa. Karena apa? Satu, kita sudah mempunyai fasilitas ambulan yang selama ini kita pergunakan untuk antar jemput jenazah, orang sakit gitu. Terus aksi-aksi sosial lainnya yang terinspirasi waktu itu ya, ada seorang yang hadir ke sini sambil nangis minta tolong gitu. Ustazah, kami ada kerabat keluarga yang ketika itu di suatu wilayah ya. Timbulnya ide ambulan itu adalah satu ketika ada warga kita yang meninggal dunia, tidak cukup mahal biaya ambulan waktu itu, sekitar Madiun waktu itu ya. Ke Madiun. Akhirnya insya Allah dengan itu kita bawa pakai mobil carry waktu itu. Gitu. Nah insya Allah punya ide itu akhirnya Allah jabah, kita beli sebuah mobil AVV yang kita bentuklah jadi ambulan. Itulah awal mula dari ambulan. Tahun yang lalu ya, kurang lebih 6 tahunan. Kurang lebih 6 tahunan lah kita lupa catat. Ya udah berkeliling. Bahkan jenazah dari Medan pun kita jemput dari bandara ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan keberadaan yayasan ini yang saya sampaikan tadi, dakwah ala kulli hal ya, melalui dakwah keagamaan, mencetak kaderisasi robaniyah juga di dalam sosialnya juga, mudah-mudahan bisa membawa ke depannya lebih baik lagi untuk kita semua. Ya pernah ada yang nangis datang ya Bang ya. Datang kemari, kayak kalau udah ngeliat air mata pun kita rasanya rasa ya, karena kalau melihat tuh jangan ke atas, ke bawah ya, Masya Allah. Ternyata masih banyak yang perlu kita bantu. Satu keluarga datang minta tolong jenazahnya karena di suatu tempat kontrak, beliau kontrak. Terus kemudian beliau minta tolong, saya nggak punya uang, tapi pengen bawa jenazah saya ke kampung halaman karena di sini bukan warga. Jadi agak sulit mau dimakamkan di mana, berkenan katanya membantu saya, subhanallah. Ya, akhirnya untungnya sudah ketika itu awal pertama punya ambulan ya, beliaulah yang pakai ambulan kita antar juga nyasar ya, nyasar karena saking tidak mampunya, terus keluarganya juga di sini, ya cuman beliau saja nyasar deh sampai ke keliling-keliling Semarang ya, Semarang, Masya Allah. Lambat laun kita merasakan gini, apa yang dia rasakan itu seakan-akan kita. Akhirnya ya saya berharap ke depannya ini bukan hanya satu ambulan lagi ya. Mudah-mudahan ada 2 ambulan, 3 ambulan
yang kita bisa aktifkan untuk melayani membantu umat. umat kita, insya Allah. Nah itulah timbulnya sekarang fasilitas. Alhamdulillah juga tim dokter kita bisa membantu kita dalam misi-misi Tekanan ya. bencana, kesehatan, sunatan dan segala macamnya. Insya Allah tim dokter kita siap membantu masyarakat. Nah untuk memfasilitasi itulah yang sebelah rumah ini mau dijual, yang insya Allah kita rencanakan untuk klinik gratis. Insya Allah. Mohon doa restunya, Mohon doanya, donasinya, mudah-mudahan kontribusinya. Karena sejatinya bukan untuk kita, bukan untuk orang lain, justru untuk kita. Harta yang kita sedekahkan itulah sejatinya harta yang akan kita bawa menghadap Allah, insya Allah. Ya. Apa namanya, luasnya berapa Bang? Luasnya 400 meter. Ya, insya Allah, insya Allah. Mohon doanya. Dengan bangunan coran tinggi ya, permanen. Itu tadi sosial, tanam masal, ya, antar jemput jenazah dan orang sakit dan sebagainya, bantu doa apa, dan bahkan juga kita punya anak asuhan yatim ya, kurang lebih 100 orang, 100 anak ya, yang kita santuni insya Allah. Ya tidak berlepas dari kontribusi, donasi para insan dermawan. Ya terima kasih sudah berdonasi melalui MTNI CC ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segalanya untuk Anda yang telah berdonasi. Juga banyak lagi ya. Rencana ke depan kita akan adakan, karena kondisi zaman udah seperti ini ya. Banyak orang udah nikah tapi nggak punya kartu nikah. Nah, kita nih ke depannya akan pikirkan ada misi sosial lagi ya Bang ya. Sosialnya kayak anak-anak yang maaf ya, MBA married by accident atau apa, es cendol es kelapa, perut bejendol nggak ada bapak gitu. Ya itu kita bina bagaimana secara hukum Islam kemudian kita nikahkan. Nah itu nikah masal gitu ya, supaya bersertifikat dan sah secara hukum agama dan juga sah secara hukum negara. Insya Allah kita ke depannya akan sosialisasi itu ya Bang ya. Insya Allah mudah-mudahan binaan-binaan itu. Nah, mohon doa kembali kepada insan-insan dermawan semua, sahabat-sahabat baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan partisipasi Anda sangat membantu suksesnya, lancarnya kegiatan-kegiatan di yayasan ini insya Allah. Oke, mungkin itu. Dari kami ucapkan